Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu dimanapun saat ini kalian berada. Kali ini akan kami sampaikan sebuah tulisan yang cukup menarik tentang 21 tokoh Kristiani inspiratif pilihan majalah Narwastu. Tulisan ini dimuat di majalah Narwastu edisi Desember 2024 dan Januari 2025. Tulisan ini berjudul Tokoh, Apresiasi, dan Inspiratif, dan penulisnya adalah Dr. Tema Adiputra Harefa SPD MA. Penulis adalah seorang rohaniwan, akademisi, penyiar senior radio, penulis buku, pencipta lagu rohani, pengamat sosial kemasyarakatan, dan anggota pengurus Forkom Narwastu. Kita simak pemikiran penulis yang pernah masuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2014 pilihan majalah Narwastu. Salah satu yang menjadi ciri khas majalah Narwastu adalah setiap tahun melakukan pemilihan dan mengumumkan tokoh-tokoh Kristiani inspiratif. Bagi yang pernah mendapatkan penghargaan ini tentulah jadi kenangan manis. Dan terus berjuang untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau karya-karya bagi umat Kristiani maupun masyarakat umum di Indonesia. Dan bagi yang belum mendapatkan atau yang akan mendapatkannya, kiranya tetap bersemangat dalam hidupnya menjadi kesaksian yang hidup dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Judul tulisan saya ini memiliki 3 makna. Pertama, mengapa disebut tokoh? Secara umum, seseorang bisa mendapat gelar sebagai tokoh di tengah masyarakat karena dia memiliki kontribusi, pengaruh, dan dedikasinya yang signifikan dalam memajukan masyarakat di sekitarnya. Gelar ini biasanya diberikan kepada individu yang memiliki pengaruh positif. Juga, dia berperan aktif dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya untuk masyarakat. Terkhusus, juga dia pun memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, yakni peduli pada permasalahan sosial dan berusaha mencari solusi untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitarnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dia membawa perubahan yang berdampak, yang dalam gambaran ini biasanya telah berhasil membawa perubahan positif yang dirasakan secara luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dari gambaran di atas, yang dilakukan seseorang misalnya, maka layaklah dia mendapat apresiasi atau penghargaan. Mengapa? Ya, hal itu berguna sebagai motivasi untuk terus berkarya dan bekerja keras memberikan yang terbaik. Pun dengan apresiasi yang diterima, tentu akan meningkatkan kebahagiaan hati yang pada akhirnya memperkuat rasa percaya diri dan nilai diri. Bahkan, secara tidak langsung, hal ini dapat menimbulkan suasana saling menghargai. Seseorang yang merasakan telah diapresiasi, pada akhirnya akan terdorong juga untuk mengapresiasi orang lain. Ya, apresiasi adalah juga pengakuan bahwa kontribusi seseorang berdampak nyata dan bermanfaat bagi kemajuan bersama. Pada akhirnya, seseorang yang telah layak menjadi tokoh masyarakat karena karya-karya kontribusinya yang sangat bermanfaat, maka itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan dia telah menjadi tokoh inspiratif. Sebab, inspiratif adalah sifat atau kualitas yang memunculkan inspirasi, yaitu membangkitkan semangat, ide, motivasi, atau dorongan pada orang lain untuk melakukan sesuatu yang positif atau berharga. Sesuatu atau seseorang yang inspiratif mampu membuat orang lain merasa termotivasi, terdorong, dan tergerak untuk mencapai tujuan, mengatasi tantangan, atau melakukan hal-hal baik. Perenungan kita, inspirasi apa yang kita dapatkan dari perjuangan tokoh perempuan di Alkitab ini? Ester 7 ayat 1-6 terjemahan baru. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya Raja,
Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Demikian pula, inspirasi apa yang kita dapatkan dari tokoh pria di Alkitab ini? Daniel 6 ayat 13 dan ayat 15 sampai 17 terjemahan baru. Ayat 14, lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 18, maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Demikianlah informasi yang bisa kami bagikan, Bapak, Ibu, dan para sahabat Narwastu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam Pancasila, Tuhan Yesus memberkati kita semua.